Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah sasubi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan yaitu untuk beristiqomah dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi, mudah-mudahan istiqomah kita selalu memantapkan kita kepada Allah, menjadikan satu wasilah kita benar-benar mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari kemarin kita sudah membahas tentang masalah yaitu arah kiblat kita menghadap salat, itu salah satunya salat. Dan insya Allah untuk pagi ini yaitu masih salah satu dari syarat sahnya salat, yaitu tentang masalah menutup aurat dan pakaian yang biasa dipakai untuk melaksanakan ibadah salat. Al-babu rabi minal jumlatis saniyah, bab yang keempat dari bagian yang kedua. Wa hadal bab yang qasmu ilal baslain, dalam ini bab terbagi dua bagian. Ahadua bisatir aurat, yang pertama nanti akan membahas tentang penutupan aurat. Wasani bima yajib minal labasi fi shalah, dan yang kedua akan membahas pakaian apa yang pantas untuk dipakai melaksanakan ibadah salat. Al-fasul ula, pasal yang pertama, ittafaqul ulama ala anna satral aurati fardhu itlaq. Sepakat para ulama bahwa menutup aurat ketika kita melaksanakan salat itu adalah fardu atau wajib secara mutlak, ya. Waqtalafu hal huwa syartun min syuruti sihhati shalah am la. Yang jadi perbedaan pendapatnya itu apakah menutup aurat itu termasuk syarat sahnya salat atau tidak. Wa kadzalika ikhtalafu fi hadil aurat min rijal wal mar'ati, dan nanti ada perbedaan pendapat tentang batasan aurat laki-laki dan perempuan. Wa zahiru madhab Malik annaha min sunanis shalah. Kalau pendapat dari Imam Malik itu menutup aurat hukumnya sunat dari pandangan Imam Malik. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Syafi'i ila annaha min furudis shalah. Kalau pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, menutup aurat itu hukumnya fardu atau wajib, ya, cuma menghukumi saja. Kalau pandangan Malik sunat, Abu Hanifah, Imam Syafi'i hukumnya wajib atau fardu. Wasabul khalaf, terjadinya perbedaan pendapat bidzalika ta'ariful asar, yaitu kontradisinya hadis. Waqtilafu fi mafhumi qouli ta'ala, dan memahami tentang dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, yang artinya wahai turunan Nabi Adam, ya kita semua, khudhu maka pakailah zinatakum, pakaian yang indah kalian, 'inda kulli masjidin, ketika kalian mau masuk masjid. Wal amru bidzalika lal wujub 'alan nabat. Menjadi perintah di sini apakah wajib atau sunat? Ada perintah memakai pakaian itu dalam ayat tersebut. Man hamlu 'alal wujubi, sebagian ulama mengambil dari kalimat khususinatum inda kulli masjid itu hukumnya wajib. Al-aqala al-muradu bihi satrul aurat, yaitu menutup auratnya itu hukumnya wajib. Itu pandangan tadi yang Hanifah dan Syafi'i tadi. Wa dzalika dzalika bi anna sabab nuzul hadil ayat kana anal mar'ata kanat tatufu bil bait uriyatu wa taqulu, karena ada hujah tentang sebabnya turun ayat itu karena dulu ada seorang perempuan ketika melaksanakan tawaf itu di Baitullah dalam keadaan telanjang, maka turunlah ayat tersebut untuk menutup aurat. Al-yawma yabdu ba'dahu aw kullu wa ma bada minhu fala uhila. Dan nadomnya itu sebuah nadom, seperti pada hari ini saya menampakkan sebagian dari tubuh saya atau seluruhnya dan tidak terlihat nampak, maka saya tidak menghalalkannya. Itu sebuah kata-kata perempuan tersebut ketika dia keadaan telanjang waktu melaksanakan tawaf, maka turunlah ayat tadi. Panuzilat hadil ayat, dan turun juga ini ayat, yaitu amar Rasulullah SAW memerintahkan ala yatazida ba'dal am
musyrikun wala yatuful bait uriyanun. Maka ada perintah Rasulullah ketika melaksanakan haji, terutama oleh orang-orang musyrik itu tidak boleh melaksanakan tawaf, dan tidak boleh melaksanakan tawaf itu dengan keadaan uriyanun, yaitu dalam keadaan telanjang. Artinya sebuah bahwasanya melaksanakan ibadah harus menutup aurat. Paman Allah ala nat, maka sebagian ulama tetap mengambil secara hukum sunat dalam ayat tersebut, yaitu al muradu bidzalika zina zahira minaridai wa ghairi dzalika minal malabasani allati hiya zina. Yang mengambil hukum sunat itu karena perhiasan secara zahiriyah seperti selendang atau kita sorban, seperti sorban, pakaian, dan itu yang mengambil sunat bahwasanya zina itu cuma perhiasan saja, jadi yang kelihatan saja, makanya hukumnya sunat. Itu yang menghukumi seperti yang Malik menghukumi menutup aurat hukum sunat. Wa tazali dzalika bima ja fil hadis man annahu kana rijalu yusalluna ma'an nabi alaihi salatu wassalam aqaidi azrahum ala anaqim kahayatis sibyan. Dan yang berhujah atau memperkuat dalam hadis tentang hukumnya wajib itu ada sekelompok laki-laki melaksanakan sholat beserta Rasulullah SAW, kemudian mereka melipatkan kain azrahun ala unukim ke lehernya. Suka ada yang pakai sorban di sini ke leher, kahayati siban, seperti tingkahnya yaitu anak-anak. Wa yuqalu linnasi la tarfa'unna ru'usakum hatta yastawi rijal julusan. Dan dibahasakan juga kepada perempuan tidak boleh mengangkat kepala kalian sehingga kalian ketika si golongan laki-laki tersebut lagi keadaan duduk. Walidzalika man yajid ma bi yasru auratu la yahtayu fi anu yusolli waqtalafu biman ada mutara hal yusolli am la yusolli. Maka sebagian juga menemukan tidak menemukan tentang masa menutup aurat atau tidak diperselisihkannya tentang ketika sholat, dan menjadi perbedaan pendapat itu tidaknya dalam kesucian, apakah dalam menutup aurat harus benar dengan suci ketika sholat au lam yusoli, atau tidak ketika sholat saja, nanti ada keduanya. Wamal masusania, masalah kedua, wahwa hadul aurat minarijal, tentang batasan aurat dari golongan laki-laki. Fadzhaba Malik wa Syafi'i illa anna hadal aurat, yang harus ditutup minhuma baina satra wa rukbah, yaitu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, batasan aurat laki-laki itu kita semua yaitu dari surah bujang sampai lutut. Ini aurat laki-laki. Wa kadzalika qala Abu Hanifah, Abu Hanifah pun mengikuti aurat laki-laki itu dari pusar sampai jam. Wa qala qaumun auratuhu ma sawatani faqat min arijal. Ada sebagian kelompok tidak, aurat laki-laki itu cuma dubur dan kubur. Ini yang pakai kalau kita pakai sendiri ya itulah kemaluan saja sama belakang, itu aurat laki-laki kita. Jadi enggak ada batasan sampai sana. Itu sebagian kaum. Wasabul khilaf bidzalika asaroni mutaradika lahum as-sabit. Terjadi perbedaan pendapat karena ada dua hadis yang kontradiksi. Ada hadis Zarhad. Pertama hadis dari Zarhad, anna Nabi SAW sebagai Nabi SAW pernah bersabda, al-fakhidu auratun, bahwa paha itu termasuk aurat. Jadi itu batasan tadi sini sampai lutut. Wasani hadis Anas, kedua hadis dari Anas, anna Nabi SAW asaro an fakhdihi wa huwa jalisun ma'a ashabi. Rasulullah pernah menyingkap. Ini tentang hadis tentang masalah cuma kemaluan saja, dia menyingkapkan pakaiannya sehingga kelihatan pahanya ketika duduk dengan sahabat. Jadi Anas memandang berarti aurat laki-laki bukan di sana gitu, bukan sampai lutut. Beliau memandang begitu. Maka sebagian kaum mengatakan al-auratu dubur wal fats wal fakh, aurat laki-laki itu cuma kemaluan saja. Tapi sepakat para alim ulama yaitu hadis yang pertama, yaitu dari hadis Jarhad, bahwa aurat laki-laki itu yaitu al-fakhidu auratin, yaitu dari pusar sampai lutut. Itu sepakat para ulama termasuk ulama masyhur. Wa mas'alatus salisah, dan masalah yang ketiga, wa hiya haddul aurat fil mar'ah, yaitu batasan aurat golongan perempuan. Laksar ulama ala anna badannya kulluhu auratun ma khalal wajhi wal kafain.
kebanyakan para ulama mengatakan sesungguhnya aurat perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan, itu bukan auratnya. Pada Abu Hanifah ila anak qadamiha laisat biurutin, pendapat Abu Hanifah telapak kaki itu perempuan tidak termasuk aurat. Kalau pendapat Abu Hanifah lain mengatakan ya aurat karena cuma itu aja, bukan aurat mah wajah sama dua telapak tangan. Wa dhahaba Abu Bakar bin Abdurrahman wa Ahmad ila anal marata kullaha auratun. Kalau pendapat dari Abu Bakar bin Abdurrahman wa Ahmad bahwa aurat perempuan itu seluruhnya, maka sampai ada cadar. Wasabu khilaf bidzalika itimai qouli ta'ala, karena perbedaannya itu memikul dari dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan diperlihatkan perhiasannya, maksudnya yaitu keginingannya ila ma dhahara minha, kecuali yang terlihatnya saja. Tentang kategori hal hadal musnah pengecualian al maksud min aqdhi mahdudatun, yaitu ada anggota badan yang tertentu, diantaranya tadi tentang dua telapak tangan dan muka, dasarnya dari situ. Jadi ada pengecualian dari ayat tersebut. Amal harokat innamal maksudu bima la yamliku duru paman dhaba illa anal maksuda min dalika ma la yamliku duru indal harokat. Ada juga yang bermaksud sebagian ulama itu yang dimaksud sebagian anggota khusus yang muka itu dan dua telapak tangan itu ketika bergerak, bukan ketika sholat, maksudnya auratnya gitu. Tidak boleh yang terlihat itu telapak tangan sama muka, tapi tetap sepadan ulama itu yaitu kebanyakan ulama muka sama dua telapak tangan itu perempuan tidak termasuk aurat yang dua tersebut. Maka wahtaza lidzalika bumi qouli ta'ala, ada sebenarnya menguatkan tentang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina, yaitu dalam surah Al-Ahzab itu ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna wala yuzaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya wahai para nabi, katakan kepada istri kamu dan turunan perempuan kamu dan perempuan orang-orang mukmin bahwasanya hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka itu lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu gitu ya. Maksudnya itu mengulur itu sebuah isyarat bahwasanya aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Walaupun ada yang mengatakan ya la yastu wal wajhu wal kafain dhahabu ila anuma laisat bi aurat ahtazal dzalika bi anal maratu laisat tasduru cuma bil haji, ketika pelaksanaan haji itu ya sebagian itu sampai dicadar, makanya muka pun termasuk aurat sebagian itu. Tapi kebanyakan ulama tetap muka ini tidak, dan dua telapak tangan aurat perempuan. Al-Fasisani, pasal yang kedua minal babi robi, dari bab yang keempat, yaitu tentang pima yaju bilabas bisolah, pakaian yang dikenakan ketika kita melaksanakan sholat. Amal labasu fal asu bi qouli ta'ala, dasarnya yaitu sebagai firman Allah Ta'ala yang tadi khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa nahyu wal waidu an hayati ba'dul mulabasa fi shalah, ada juga yang melarang yang maksudnya berhubungan tentang tingkahnya bagaimana ketika pakaian yang disolat itu. Wadalika anau ittafaqu fi mahsabu ala anal hayat minal labasi ala tinahyu anis sholat ya mislus timalis soma, yaitu sebagian ulama sepakat bahwasanya di sini baju yang tidak boleh dilaksanakan itu seperti baju minim ya, terutama yaitu seperti pakai celana pendek ya, yang kira-kira aurat itulah kelihatan itu. Sudah sepakat kebanyakan ulama tidak boleh ketika lihat ketika kelihatan aurat, apalagi perempuan pakai baju minim ketika melaksanakan salat itu tidak boleh. Wa ayahtazaraju bi saubin wahidin laisa ala atiqi minhu syai'un, ada juga yang bagaimana memakai seorang laki-laki cuma punya satu baju, kemudian tidak menutup pundaknya sedikit pun, itu apakah termasuk? Tidak apa-apa. Kalau misalnya cuma pundak kelihatan tidak apa. Kemudian wa yataziba rajul bi sabin wahidin la yasala farji minhu syai'un, ada juga
itu apa yang memakai seorang laki cuma bajunya satu dan tidak menutup apa kemaluannya sedikit pun, itu udah jelas tidak boleh dipakai. Wasairu ma warada min dalika nadzaika kulusat dundani atau Allah taksif aurotuhu, maksudnya tindakan-tindakan repetitif tersebut itu tentang tidak boleh membuka aurat, maksudnya diketerangkan baju-baju tersebut. Wala alamu anna ahadan qala la tajuzu salatun ala hadil hayat illam tasyika aurat, yaitu yang seperti saya tidak tahu tentang batasan-batasan. Yang penting harus memakai baju itu yang benar-benar bisa menutupi aurat. Wa qad kana alusi ahli dhahir yajibu dalika wa tafaqulu anna yajibu rajul minal bisabi wahidin. Apakah boleh punya baju satu itu untuk melaksanakan sholat, cuma bajunya itu saja, kerja itu, sholat itu. Sedangkan ada sahabat bertanya liqaulin Nabi sallam, sebagaimana dasarkan sabda Rasulullah sallam, wa qul suila, pernah ditanya Rasul ayu sholli rajul bisabi wahid, apakah boleh Rasul ada seorang laki-laki sholat dengan pakaian cuma satu saja? Faqala aulikulikum saubani, Rasul menjawab, apakah setiap kalian itu kan punya dua baju? Kalau seandainya seperti kisah itu siapa kan Salabah kan dulu pernah. Salabah itu kan cuma bergiliran saking kemiskinnya kan dia dibolehkan. Tapi kalau seandainya kalian punya dua baju mah ya untuk khusus ibadah dan itu khusus aktivitas dibedakan. Waqtalabu fi rajul yusalli maksufin dzuri wal baton. Ada juga perbedaan pendapat tentang salatnya laki-laki ketika terbuka punggung dan perut, ketika terbuka ya. Wal jumhur ala jawazi sholati liqoni dzuri wal baton. Jumhur ulama itu boleh melaksanakan sholat ketika kelihatan punggung dan dengan perut minarijal laisa yang penting tidak menutupi aurat. Maksudnya kalau pakai samping itu sampai pusat ya, sampai bujang sini, ini ketutup boleh. Kalau seandainya tidak punya baju ya, tapi insya Allah di sini nggak mungkin, pasti semua punya baju. Seandainya yang punya baju cuma ada samping gitu aja, samping sampai sini ke pusat, sah sholatnya walaupun kelihatan ini ya, sah, penting bertutup itu aja. Wasyadun kaum pakul ratu jujur sholatu linahi salam yasyrojo bisaubil wahidi, itu ada juga yang tidak bolehkan tentang masalah melarang tentang masa yaitu menutup cuma satu baju itu, untuk ada yang melarang gitu walaupun Rasulullah, namun itu kaumnya kaum syad janggal gitu. Kemudian wahtalafu fi sholati rajul bisaubil harir, bagaimana perbedaan pendapat tentang laki-laki yang memakai kain sutra. Faqala qaumun tajuju sholatuhu, sebagian kaum boleh ya, seperti ada di mukena itu pakai kain sutra boleh sebagian kaum. Walaka qaumun la tajuju, sebagian kaum itu tidak boleh. Itu kan ginting atau hiasan untuk perempuan. Wa qaumun istahabu lahu aidata fi waqti, sehingga sebagian kaum mengatakan bahasanya istahabu dianjurkan untuk mengulangi salat ketika memakai kain dari sutra. Wasaba ukhtilaf fi dzalika hal syai'un min hiya an mutlaqan, terjadinya perbedaan pendapat itu terutama untuk larangan secara mutlak. Ijtamihu syartun fi sihhati sholati amla, tentang bagaimana meninggalkannya terutama untuk pakai sutra itu termasuk sarasanya salat atau bukan. Paman dahaba ila nausyatun, sebagian kaum mengatakan yaitu syaratnya tidak boleh pakai sutra, sebagian kaum qala inna sholata la tajuzu bihi, sehingga mengatakan sholat itu tidak sah kalau memakai kain sutra. Kaum min dahaba ila anu yakunu bila basihi maksuman wa sholat jaizatun. Sebagian mengatakan sah sholatnya mah pakai bajunya dosa, sah sholatnya namun pakai bajunya dosa. Sebagian kaum qala laisa satu bisa tisal katoharati alati yasatun, yaitu perbedaannya antara sarasanya sholat itu yang penting si kainnya suci, karena itu bukan termasuk sarasanya sholat. Termasuk sarasanya sholat itu cuma menutup auratnya saja ya, sebagian kaum mengatakan gitu sah, tapi hukumnya dosa memakai itunya, memakai bajunya gitu, karena wadil masahia min nau'is sholat bidarkil maksubah wal khilafu ya masyhur, seperti orang melaksanakan sholat yaitu di atas tanah rampasan gitu, maksudnya di atas tanah
jadi kurang sempurna saja di tanah sengketa gitu ya, seperti gitu, melaksanakan ibadah sholat di tanah yang tidak kurang sempurna gitu intinya. Memakai bajunya nggak apa-apa, memakai bajunya dosa, namun sholatnya tidak sah sebagian kaum, tapi dari golongan saya Imam Syafi'i mengatakan yaitu la tajuzu, tidak boleh, terutama untuk kaum laki-laki menggunakan pakaian dari kain sutra. Maka barangkali ada pertanyaan, Mas? Ya sekarang mungkin bahkan sekarangnya fenomenanya terutama perempuan, laki-laki juga sebenarnya ya. dan mereka memakai baju menutup aurat Ya. problemnya, tapi menonjolkan lekuk-lekuk tubuhnya Yang ketat gitu. iya. Ini yang jadi masalah di masyarakat sekarang nih Ya. karena ketidakpahaman Ya. Ya, itu juga sebagian kaum itu hukumnya bahasanya makruh ya, Pak. Seperti kaum wanita itu terutama itu yang kelihatan itu, maka dianjurkan di sini, mohon maaf benar keliwat tuh bahasanya itu. Seperti kata Rasul, bil khimar wa da'i asami idza ghaibas zuhur wa qaddamai. Rasulullah menganjurkan terutama untuk kaum wanita itu pakai kerudung dan kain yang bisa menutup sehingga dua telapak kakinya, maksudnya ya pakai itu, pakai mukena maksudnya tuh ya, pakai mukena kalau sekarang itu kan bisa menutup semuanya dan insya Allah tidak akan sampai kelihatan menonjolnya gitu. Dan terutama untuk kaum wanita itu kan lebih utamanya melaksanakan ibadah di rumah dan di kamar supaya menjaga itu aurat. Kadang-kadang pakai baju pun ya masih ini, tapi kalau pakai yang ya seperti kayak mukena jilbabnya panjang-panjang itu insya Allah nggak terlalu kelihatan gitu menonjolnya. Ada juga, kecuali benar-benar sebu darurah itu di musafir perjalanan masuk masjid mukena tidak ada perempuan tapi mudah dengan catatan ada seperti ini ya hijab, bawa istri nggak ada benar mukena di maka bisa lah, yang penting menutup aurat itu ke dalam keadaan darurat. Kalau dalam perjalanan mestinya tidak menyediakan mukena, maka pakailah pakaian yang dipakai yang penting bisa menutup aurat. Itu mau saya berdoa. Kan yang lebih utama tetap pakai mukena dan istri itu lebih utama di rumah. Makanya kalau laki-laki di rumah itu bagusnya pakai mukena ya, Mas. Kalau perempuan sholat memakai syadar ya. Perempuan yang itu tadi, iya dia mengkategorikan berarti aurat perempuan itu seluruhnya ya seperti Bukannya ada. buka sama telapak tangan doang. Itu kebanyakan ulama itu telapak tangan dan termasuk juga ulama dua telapak tangan dan muka. Gimana yang pakai jadah, yaitu berarti kategorinya ulama sebagian kaum mengatakan aurat perempuan teh seluruh sampai telapak tangan pun termasuk aurat. Makanya suka pakai cadar, cuma kelihatan ini aja mata. Suka ada kan sampai ke sini di Arab sana. Itu sebagian kaum mengambil sebagian kaum gitu ya. Yang di sini disebut imamnya, banyak. Kalau dalam sholat Iya, sampai segitunya gitu, saking auratnya, sedangkan min asari sujud itu harus terkenal sebetulnya mah. Ya, ini makanya cuma cadarnya sampai sini ketika melaksanakan sholat, tapi ketika bergaul dia mendekatkan auratnya itu sampai ke seluruh tubuh, cuma kelihatan matanya saja ketika bergaul. Ketika melaksanakan sholat cadarnya sampai ke sini. Tapi jumhur ulama tetap aurat perempuan itu cuma seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Ya, jumhur ulama, kebanyakan ulama. Itu jadi nggak pakai cadar pun apa-apa. Makanya lebih utama sholat di dalam rumah itu, menjaga itu. kalau umroh atau haji kan nggak boleh pakai sadar. Ya, makanya itu ketika berhaji itu jumhur ulama pun mengikuti, yaitu rujukannya berhujjah menguatkan ketika melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji kan kebanyakan tidak memakai itu kecuali ketika bergaul di luar ibadah aktivitas haji. Suka ada kan sampai cuma kelihatan matanya saja untuk menjaga
dirinya. Jadi ketika bergaul itu takut kelihatan orang lain terpesona dengan dia, intinya menjaga, maka sampai ini. Tapi ketika pelaksanaan haji itu tidak sah, maka dikategorikan pelaksanaan haji karena tidak boleh menutup muka. Jumhur ulama ikuti ketika sholat pun sama gitu. Hukumnya apa? Hukum gimana? Hukumnya apa, haram atau apa, makruh atau gimana? Ketika pelaksanaan tawaf atau haji, sholat kita pakai sadar, hukum dalam Islam itu apa? Hukumnya makruh atau hukumnya sunnah? kalau menutupi min asari sujud ya haram, harusnya haram itu tidak sah. Ini misalnya sujud itu nih ya, ini misalnya sujud teh apa ini teh tarang biasa dahi ini ya mas min asari sujud, berarti kalau kesini saja nggak apa-apa, tapi lebih utamanya buka saja. Kan ketika isyaratnya ketika haji itu kan tidak boleh. Berarti jatuhnya mubah bukan makruh. Kalau gimana? Kalau cuma ininya saja, bisa hukumnya termasuk hukum mubah kalau ininya saja ya, kalau ini saja. Tapi kalau sampai menutup sampai ini dahi itu tidak sah. Gitu. Kalau misalnya lagi sholat kita pakai sorban, kita sholatnya di atas sorban bagaimana? Ya tidak apa-apa. Yang penting asal awalnya saja sorbannya jangan sampai ke sini. Dari awal kita sholat. Kalau misalnya ketika jatuh sorban kena sorban, jadi kategorinya si sorban itu jadi masuk sejadah. Ya. Tapi sorbannya itu angkat lagi ke bawah lagi, sedangkan yang ke bawah adalah badan itu. Ke bawah lagi. Iya, ketika ke bawah itu masuknya apa? Kategori sejadah ketika ada di bawah. Kan jangan sampai dari awal sudah menutupi dahi. Itu tidak sah. Kalau dari awal kita pelaksanaan takbiratul ihram sudah menutupi dahi, itu tidak sah. Tapi ketika jatuh terus kena sorbannya ke depan ini, ya mas gitu, itu sah. Nah, karena tidak menutupi dahi. Dalam kalau sholat itu kan ada artinya bagi yang pakai kaos itu ada apa masuk ke etika atau ya tidak apa-apa gitu Ya. Ada kan ternyata pakai kaosnya ada tradisi juga. Ya. Tapi apa tidak Kalau secara hukum sah, secara hukum syarat sahnya sholat sah. Namun memang secara etika, apalagi tadi punya baju satu ya, secara masa mengabdi kepada Allah sebagai pencipta kita, pencipta presiden, cuma asal-asal saja, tapi ketika menghadap presiden, nih gayanya mantep banget gitu ya. Sedangkan Allah itu pencipta presiden gitu, ketika menghadap presiden mau pakai wangi-wangi, gayanya hebat. Itu mah kembali kepada diri kita. Tapi kalau secara agama sah, secara etika kurang pas aja biasanya. Gitu. Tapi kecuali kalau darurat ya, seperti di jalan, sudah jalan-jalan, masa harus pulang dulu. Waktu kumandang-mandang sudah mulai sholat ya pakai aja. Itu menutup aurat saja. Tapi kalau kita dalam keadaan rumah, sudah dari rumah ke masjid melaksanakan ibadah, ya bagusnya pakai baju yang pantas lah untuk menghadap sang kholi. Jangan kalah menghadap ini makhluk gitu. Baik secara etika aja. Cukup. Ya, alhamdulillah, dan ilmu yang kita dapat kita bisa mengamalkannya dan menjadikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi